Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman dan bakso. Terima kasih. Ayo guys. Semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Ya. Kita sudah di tahun 2020. Kita akan bacakan cerita-cerita yang lebih serem lagi, Bang Sol. Selamat datang di episode ke-36 dari season horor. Ini episode lebih tua dari gua nih. Setahun 36. Kita udah season 2, Bang Sol ya. Jangan lupa itu, kita sudah season 2 nih. Don't forget. Kita berarti udah total 56 episode nih, Bang Sol. Gila. Dari season 1 ya. Terima kasih guys ya. Terima kasih dukungan Buat kalian sangat animonya. luar biasa. Yang kirim cerita, yang mau dengerin. Iya. Waduh, tambah banyak ya. Betul sekali. Ini kalian tuh keren-keren banget ya. Karena betah dengerin kita ya. Aku juga kaget. Aku sendiri kaget. Aku sendiri kaget. Ini ada yang mau dengerin dan ada yang betah juga ya. Terima kasih loh ya. Thank you guys. Sip, Bang Sol. Ini aku akan cerita di episode ke-36 ini seperti yang kalian bisa lihat di di cover kita, cerita tentang si merah. Waduh, apaan tuh Bin? Si merah ini sebenarnya sebuah sosok ya iyalah ya. Maksudnya ini ceritanya aku belum baca karena emang kita biasa belum baca maksudnya. Kita langsung kaget-kagetan bareng aja. Oke. Ini yang jelas kenapa aku yakin ceritanya serem? Karena yang ngirim ini Bang Ega. Aduh, Bang Ega ini adalah pengirim salah satu pengirim veteran ya. Gila sih mah. Ega. Ini pengirim veteran yang menurut waktu itu ceritanya itu masih inget kan yang Masih. ada lagi bikin Indomie Gua terus nggak mau ada inget lagi. iya kamu mau ikan lah bodo amat yang ada nenek-nenek di rambutnya penuh di kamar. Wih, ngepet. Cerita Bang Ega serem-serem banget. Kita ketemu lagi dengan Ega. Nah itu dia Cerita ketiga nih guys. cerita ketiga dari Bang Ega ya. Aduh. Ada cerita dari Bang Ega judulnya si merah seperti yang bisa kalian lihat di cover dan ada cerita kedua Bang Sul dari teman kita yang namanya Faizal Wijaya. Faizal Wijaya. Judulnya Rumah Angker. Wah kalau udah urusan rumah mah udah ngeri dah. Seperti yang aku pernah bilang maksudnya rumah itu paling serem karena kita kalau ada apa nggak bisa kabur. Pasrah aja deh. Pasrah itu rumah sendiri gitu ya. Anjir. Satu-satunya jalan ya udah lu pindah rumah udah gitu. Rumah angker nih guys nih. Ayo Betul. sebelum harga naik, ayo silakan. Nggak mau. Include setan nih. Include setan. Aduh, mantap. Sip, jadi ada dua cerita dari pendengar kita yang keren-keren banget. Satu adalah pengirim baru ya. Oke. Mas Faizal Wijaya dari Tangerang. Lagi-lagi Tangerang. Tangerang nih kayaknya udah top score nih. Top skor banget. Kalau ngomongin setan horor Bener. dia Tangerang mulu ya. Tangerang sama Semarang lumayan banyak loh. Tangerang Semarang ya. Tangerang, Semarang, Jogja, sama Bekasi juga. Iya kan? Ini my home itu rumah bangsa itu. Anjir. Nah, siap. Ini aku akan bacakan langsung aja cerita pertama dari Mas Faizal Wijaya. Faizal Wijaya ya. Jadi nanti Ini ceritanya katanya banyak nih Faizal Wijaya. Ada berapa nih? ada 3. Jadi Mas Faizal Wijaya ini mengirimkan 3 cerita dalam satu. Combo nih. Dapat Kalau 3 kali 3 apa? in 1 ya maksudnya. 3 in 1 ya. Triple. Bukan double ya, triple ini ya. Sip, Mas Sol mau ditambahkan sebelum kita masuk ke cerita? Mungkin teman-teman udah pada nggak sabar nih. Waduh, udah ajar aja lah. Langsung aja ya. Ajar aja si Mas Faizal nih. Mas Suma nggak apa? Kok dihajar? Nggak, Jangan ceritanya- ditapuk. ceritanya. Oh ceritanya. Aku Siap. juga penasaran nih sama Penasaran si merah dan rumah angker nih. Betul, ini aku juga belum baca nih Mas. Kita kaget bareng-bareng aja ya. Siap? Selamat samsan. Bariko. Selamat mendengarkan. Kembali lagi teman-teman. Balik lagi. Bersama kita di episode ke-36 dengan judul Si Merah. Si merah. Ini aku langsung bacakan dulu yang Rumah Angker dulu Bang Sul ya. Yoi. Baru yang Si Merah. Sip, cerita Rumah Angker ini dikirimkan oleh Mas Faizal Wijaya. Dia sih nggak, bentar dia nggak ini sih, nggak taruh IG dia sih. Mungkin pasti Mas Faizal pasti akan dengerin ceritanya juga karena dia Pasti. pendengar setia nih Mas Sul ya. Yoi. Terima kasih ya sebelumnya Mas Faizal Wijaya karena telah mengirimkan cerita ke kita nih. Namanya unik ya. Gue kira Faisal, tapi Faizal. Ini lebih yang anti mainstream sih ya. Kayak orang ini ya, Melayu gitu ya, Faizal. Iya benar-benar kayak orang Malaysia gitu. Malaysia, tapi kayaknya bukan. Ada Wijaya coy. Oh iya benar-benar. Apa kita yang soto ya? Kalau ada kalau Malaysia itu Faizal Nurhaliza. Nah, bisa gitu tuh. Ini ngasal beneran. Siti Nurhaliza kan. Oh benar. Oke. Oke, Sikat. sih. Langsung aja ya. Yuk. Jadi Mas Faizal ini kirim lewat email, judulnya Rumah Angker maksudnya. Dia tulis gini. Halo Bang Sul dan Ko Kevin katanya. Perkenalkan aku Ical dari Tangerang. Oh panggil Ical biar gampang. Ical ya, Mas Ical. Dan percaya atau enggak, aku selalu dengerin podcast setan horor sampai benar-benar tidur. Wih. Buset. Padahal ya, aku terbilang orang yang susah banget buat tidur. Insomnia nih ya.
Insomnia. Oh, itu mancing mania. Itu mancing mania itu. Lain. Kalau itu sih gue sering nonton mancing waria. Mantap, gitu ya. Geli Lu amat. bayangin kalau lagi ngangkat bencong itu biasanya ikannya gede tuh, diangkat ya. Ini mancing waria. Anjing, geli banget. Luar biasa. Katanya padahal aku tuh bilang orang yang susah banget buat tidur. Aku selalu tidur di atas jam 12 malam karena punya insomnia akut katanya. Pas dengerin kita, Tapi sejak aku dengerin Sersan Horor, tidur aku pagi. tidur pagi. Gak sembuh dong anjir. Katanya aku seneng banget karena aku jadi punya teman kalau malam. Selain ngomongin hal kesukaannya, Oke. kesukaanku dalam kurung horor, Oke. sama nih. Ini kita bro banget. Kita sama-sama demen Ya, horor ya. aduh, brotherhood ini Brotherhood saudara nih. ini anjir. Paguyuban anjir. Yo, anjir. Bercandaan kalian tuh entertaining banget, nggak garing katanya. Waduh. Thank you banget. Ini sebuah it's an honor maksudnya. Yo, Luar biasa ya. Thank you. Ini sebuah kehormatan. Terima kasih. Aduh kok aku jadi curhat ya katanya. Tapi serius kata dia. Aku sangat ingin mengapresiasi Bang Su dan Ko Kevin dan mengucapkan terima kasih karena telah menyuguhkan podcast yang entertaining. Wih. Semoga Sersan Horor bisa terus meningkat ya ke depannya. Amin. Amin. Terima Thank kasih. you. Thank you Mas Thank you, Reza. Ical. Thank you Mas Ical. Mantap. Oke langsung aja ya. Karena kata dia karena aku sudah ngomong panjang lebar, aku langsung aja kali ya. Oh, siap. Siap. Langsung aja. Dia bilang gini, masuk ke cerita. Di sini aku akan menceritakan beberapa kejadian yang berhubungan dengan sebuah rumah berhantu. Kalau misalkan orang udah bilang, bukan bilang rumahnya serem, tapi dia bilangnya udah rumah berhantu. Itu berarti serius cuy. Ini nggak bercanda nih. Itu berarti berhantu banget. Lo kalau misalkan temen lo bilang nih maksudnya, rumah gue serem nih, nah itu mungkin biasa-biasa. Kalau misalnya rumah gue berhantu, itu udah gila berarti ya. Ini dengan PD-nya dia sebut rumahnya berhantu. Oke, dia bilang rumahnya ini berada satu gang sama rumahnya yang dulu. Jadi dari aku masih kecil, rumah yang aku ceritain ini itu rumah yang akan aku ceritain ini memang sudah terkenal horor banget karena penghuninya selalu ganti-ganti, nggak betah langsung. Nggak betah cuy. Ya wajar aja sih katanya. Rumahnya itu memang dikontrakin sama pemiliknya. Tapi anehnya orang yang mengontrak rumah itu nggak pernah bertahan lama. Baru beberapa bulan pindah. Begitu seterusnya katanya. Ini ya informasinya. Nggak lama gitu ya. Betul. Sebulan cuy. Siapa juga yang betah anjing? Ini kalau lihat pindahannya intensitas godaannya kayak tinggi nih. Iya, karena baru berapa bulan. Gila lu, baru berapa bulan pindah lu. Parah lu berarti. Wah gila, ini kayaknya harus panggil tim itu tuh. Apa tuh? Tim bedah rumah. Bukan ya, apa pemburu. Itu rumah dirobohin ya, dia pergi lah Jir. Harus panggil tim pemburu janda, pemburu hantu. Pemburu hantu. Gila ini mah. Yang janda ini masukin dalam botol. Iya betul. Langsung kembali kan? Langsung. Sorry. Maaf ya. Oke langsung aja ke cerita pertama katanya. Katanya disclaimer, cerita yang akan aku ceritakan kali ini aku dapatkan dari beberapa sumber, beberapa diantaranya keluarga aku sendiri katanya. Oke, lebih terpercaya nih kalau Betul. sendiri nih. Cerita pertama maksudnya. Oke. Di cerita pertama ini aku mau, ini singkat aja. Di cerita pertama ini aku mau menceritakan kejadian yang dialami oleh tetangga depan rumahku dulu. Kejadian terjadi ketika dia baru pulang kuliah sekitar pukul 10:30 malam. Buset. Kebetulan di gang perumahan itu memang minim lampu, jadi gelap ya maksudnya. Yoi. Jadi jalan di sana hanya mengandalkan lampu dari teras warga. Oh. Bete banget sih. Singkat cerita, tetanggaku itu jalan seperti biasa menuju rumahnya. Tapi ketika dia sedang jalan tanpa sengaja, dia melihat ke arah pohon jambu. Mata jangan iseng, mata jangan iseng. Kadang-kadang, mungkin itu dari sudut mata kali ya. Betul Gitu juga kan. ya. Ke arah pohon jambu yang ada di depan rumah angker itu. Di atas sana, dia melihat sosok Miss Kunkut yang sedang bergelantungan. Anjir. Ya iyalah masa tengkurap. Sedang bergelantungan. Dia langsung lemes dan takut saat itu juga. Oke. Mohon maaf ini takut ya pasti saat itu juga ya. Nggak mungkin takutnya ntar dia di rumah. Pas nyampe rumah dia biasanya tuh pas ngeliat tuh pas nyampe rumah. Takutnya roaming. Takutnya roaming anjir, delay. Anjir. Dia langsung lemes dan takut saat itu juga. Tapi dia nggak mungkin balik ke arah atau diem aja. Karena itu dia sampai ke rumahnya, tetangga itu harus, karena mau ke rumahnya dia harus lewatin pohon itu. Pohon itu mau nggak mau ya. Iya, hasil tetanggaku mencoba memberanikan diri dan terus jalan dulu hebat tanpa menoleh ke atas. Asli kata Mas Ical. Kalau aku jadi dia aku bakal nongkrong dulu di warung depan gang katanya sampai nunggu ada motor yang lewat. Barengin motornya. Anjir. Iya, kalau barengin motor yang nggak ada orang lu bisa numpang. Kalau misalnya motor ada orang berdua nih, lu ngejar motor kencengan motor itu kan tinggalan juga. Oke. Itu tetangga ya tapi ya. Betul. Di pohon jambu sosok yang terkenal. Betul. Aduh. Itu cerita pertama maksudnya. Cerita pertamanya udah mantap sih. Itu Pak frontal. Langsung ya. Siap. Kejadian ini cerita kedua. Oke. Kejadian terjadi ketika aku berada di bangku sekolah dasar. Dia masih SD ini masih SD ya.
Pokoknya waktu itu rumahnya Mas Ical itu sedang dibangun besar-besaran. Lagi Rumah direnov. total Betul. direnov. Otomatis aku keluarga nggak bisa tinggal di sana. Aku benar-benar renov berarti sampai nggak bisa tinggal ini. Untuk sementara waktu dia keluarga nggak bisa tinggal di situ. Alhasil ayahku mengontrak rumah angker. Ya, aduh. Oh. Ini nggak ada masjid kosong gitu. Kan udah tersohor Pak ya. Sewa apartemen bulanan kan bisa tuh Pak. Alhasil ayahku mengontrak rumah angker itu untuk ya mungkin bapaknya maksudnya itu papanya si Malisa itu biar sekalian mantau rumahnya lagi renov itu gampang ya. Iya. Ya, tapi ya resiko juga sih. Gini, alhasil ayahku mengontrak rumah angker itu untuk kita tinggalin sampai rumah kali ini selesai dibangun. Pilihan ayahku jatuh ke rumah angker itu karena memang letaknya 3 rumah saja dari rumahku supaya lebih gampang ngawasin tukangnya kan bener kan? Betul. Supaya gampang ngawasin tukang katanya. Oke. Ini gini masuk dia kirim denah nih. Itu rumahnya dia. Ini rumah angkernya. Cuma sisi 2 rumah tuh. Ini jalanan. Dan itu sederet ya. Deretan rumah itu sama rumah angker itu satu deretan. Ya? Betul. Ini dia kasih ini nih, kasih apa sih denah. Sebenarnya aku nggak begitu ingat selama nggak begitu ingat banyak selama aku tinggal di sana karena waktu itu aku masih kecil banget. Yang aku ingat itu tentang rumah itu cuma hawanya aja nggak enak dan lembab karena kelamaan kosong. Iya bau-bau rumah lama gimana sih? Ngap dah ya. Iya kadang suka ada bau bangke nyengat banget setiap malam Jumat itu udah nggak bener sih. Dan suka ada bangke binatang tiba-tiba di ruang kosong di antara langit-langit dan genteng. Oh shit. Dan itu rutin dia kan sampai caps lock nih. Dan itu rutin, selalu kejadian tiap minggu. Pokoknya rumah itu gak enak banget ditempatin. Selain itu yang aku ingat cuma kejadian dialami oleh ART-ku, asisten rumah tangganya. Oke. Jadi kejadiannya ceritanya si Mbak lagi masak di dapur. Anjir ini serem sih. Dia lagi motong-motong bawang atau apa gitu. Dia nggak inget motong apa. Nah waktu lagi motong-motong itu dia ngerasa kalau ada yang narik-narik roknya bangke. Serius aja. Nonton cabul. Cabulnya ya. Terus sekali narik. Diamin. Dia nengok nggak ada siapa-siapa. Oke. 2 kali masih nggak ada siapa-siapa. Bodoh amat. Pas 3 kali. Apaan tuh Win? Nengok ke bawah ada tuyul cuy. Hah? Serius? Lagi mainin rok dia. Ini kayak dia bukan mainin cuy. Dia mau nyopet. Dan pas itu sosok nyadar kalau mbakku bisa ngelihat dia itu langsung lari cuy kabur entah kemana. Yang lari tuyulnya apa mbaknya? Ya tuyulnya yang lari lah. Oh iya. Iya tuyulnya tuh nyadar mbaknya bisa lihat. Wah itu tuyul sih. Anjir, tingginya segimana sih botol kali ya? Mungkin ya. Bisa narik rok gitu pendek ya. Tinggi botol kecap yang di puncak kali. Tinggi banget dong anjir, tinggi banget. Jenderalnya itu. 2 meter bang gitu. 3 lebih ya 5 meter itu kali. Kok narik rok ya? Mau nyopet kali. Kalau narik motor Gojek. Kalau naik becak abang becak. Aduh, aneh. Kurang jelas apa lagi ya gitu ya. Mana nggak pindah itu orang? Nggak pindah loh. Ada lagi ketiga katanya. Ini cerita ketiga nih. Lanjut Pin. Kejadian ketiga mungkin yang paling horor di shit jer. Tarik nafas. Kejadian ketiga ini yang paling horor dari kedua kejadian sebelumnya. Okay. Kejadian dialami oleh keluarga kecil kakakku. Saat itu aku, papa dan mama dan kakak-kakakku itu belum dan kakak-kakakku yang belum nikah udah balik lagi ke rumah kami. Karena kontrak rumah angker itu belum habis, jadilah rumah itu dihuni oleh kakak pertamaku dan suaminya. Oh, jadi kan rumah ini udah selesai nih, yang lagi dibangun itu udah selesai. Over credit ya. Jadi kakaknya udah nikah tinggal situ, betul kan? Oh benar, karena masih ya sayang belum habis kontraknya kan. Udahlah buat kakaknya tinggal dulu di situ, kakak pertamanya yang udah nikah. Kakak pertamanya cewek ya, dan suaminya tinggal di rumah itu. Kejadian pertama di cerita ketiga ini dialami. Jadi ada cerita pertama di cerita ketiga. Cerita dalam cerita ini. Jadi ini storyception ya maksudnya. Jadi dalam cerita ketiga ini ada cerita pertama juga. Gitu keren. Terus. Dan kejadian pertama di cerita ketiga ini dialami oleh ART kakakku. Jadi ini asisten rumah tangga yang mengalami, cuma asisten rumah tangga kakaknya dia. Saat itu ART kakakku sedang istirahat di kamarnya. Kebetulan jam kerja sudah selesai. Pas lagi santai-santai ART kakakku itu ngerasa nama dia dipanggil gitu cuy. Dipanggil sama kakakku. Dengan nada yang tinggi dari kamarnya. Otomatis dia langsung keluar kamar buat nyamperin kakakku. Suaranya mirip. Kan? Suaranya mirip kakaknya. Sampainya si Mbak di kamar kakakku, dia langsung nanya ke kakakku. Dia nanya gini. Ada apa bu? Di situ kakakku langsung bingung karena dia merasa nggak manggil. Waduh. Parahnya lagi setelah si Mbak kembali ke kamarnya, nggak lama itu ada suara lagi manggil dia. Anjir. Pas disamperin lagi, kakakku bilang dia nggak manggil. Dan kejadian sama keulang untuk ketiga kalinya. Sampai akhirnya si Mbak ini memutuskan untuk tidur. Sekedar info, kamar Mbakku ini di samping ruang tamu.
bagian depan rumah dan memiliki jendela yang langsung menghadap ke teras dan pohon jambu yang ada kunci-kuncinya. Si Kunti kampret. Nah, itu dia. Selain ART-nya, kejadian aneh juga menimpa kakak iparku, suami dari kakakku. Saat kejadian terjadi, keponakan kakak pertamaku baru lahir. Waduh. Nah, keponakan baru lahir, Mas Wangi itu. Baru lahir beberapa minggu lagi. Aduh, Wangi. Kebetulan malam itu suami kakakku gantian jagain keponakanku yang masih bayi itu. Oke. Layaknya papa baru pada umumnya, dia gantian begadang sama istrinya. Iya, pasti. Bangsu juga begitu ya? Yoi, begadang dulu gua. Nah, karena bosan, akhirnya kakak iparku itu memutuskan buat nonton TV di ruang TV yang bersebelahan sama ruang tamu. Anaknya sudah tidur di kamar. Kakakku yang lagi tidur juga. Ketika sedang asik nonton TV, ekor matanya nangkap sosok perempuan berambut panjang pakai baju putih lagi berdiri di bawah lampu gantung. Anjir. What the fuck? Merinding gua anjir. What the fuck anjir? Ini dia di bawah lampu gantung. Iya, tunggu, lampu gantung berarti tinggi banget dong. Gini cuy. Nih. Lampu gantungnya udah mati, lebih seremnya lagi. Lampu gantungnya udah matiin. Jadi gelap. Di ruang tamu. Oh, astagfirullah. Di ruang tamu ya. Waduh. Jauh loh. Dan ekor mata itu nangkap sosok perempuan rambut panjang pakai baju putih lagi berdiri di bawah lampu gantung yang udah dimatiin di ruang tamu. Man. Tapi saat itu kakak iparku itu nggak berani nengok buat ngejelasin lihat gitu. Oke. Setelah beberapa menit sosok itu nggak hilang cuy. Dan kakak iparku memutuskan untuk kembali ke dalam kamar tanpa ada keinginan untuk menoleh ke belakang. Oke. Selesai. Segitu dulu ceritanya. Maaf kalau ada ceritaku terlalu bertele-tele, nggak nyeremin dan nggak menarik. Nggak nyeremin gimana sih? Ini serem. Aduh, gila. Semoga podcast horor makin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih. Ini cerita Mas Faizal Mas Ical ini jelas banget. Nggak bertele-tele dan ini serem. Bagus kok cuy. Ini bagus banget. Terstruktur ya. Iya, ini ada paragrafnya juga. Enak sih. Awal cerita penampakannya di pohon jambu, gangguan di kontrakan angker. Ada klimaksnya naik ya maksudnya. Yoi. Dari yang nggak serem, dari yang belum serem sampai yang paling serem. Step by Bagus. step, Ini keren ceritanya. Ini suka sih. Aduh, mantap. Anjir, di bawah lampu gantung sih ngeri loh. Lampu gantung udah mati. Lu bisa bayangin gak Mas? Bayangin langsung. Bisa gua. Dan itu ngeri banget loh. Bangke. Oh shit, keren ceritanya sih. Jadi pembantunya lihat, ya kan? Tadi Kakak ipar pun melihat. oh, ini dipanggil tadi ART itu. ART-nya. Tuyul itu narik rok pembantu kan. Pembantunya si Kita kedua ya. Iya, si Mas Ical. Kalau yang dipanggil tuh ART-nya kakaknya. Beda lagi. Anjir ya, gila ya. Udah ganti orang. Itu sih. Pantesan itu kontrakan gak laku. Itu dia makanya. Laku aja cuma nggak betah gitu loh orang lucu. Kalau gue yang punya kontrakan sih gua tebang tuh pohon jambunya. Tebang ya. Karena pindah ke rumah lu Bang Sunter. Itu dia. Pusat Itu gangguannya di situ cuy. Itu kagak dipotong aja dia masuk rumah. Iya juga sih. Itu ya teman-teman ya cerita dari Mas Ical itu menurut kalian juga pasti setuju itu serem banget. Kayaknya episode ke-36 ini serem-serem karena masih menunggu cerita Bang Ega. Aduh, gue mau pulang dah kalau Ega dah. Pasti serem cerita Bang Ega, pasti serem nyakin aku. Sip, itu aja cerita dari Mas Ical. Terima kasih Mas Ical ya. Mas Faizal Wijaya alias Mas Ical sudah memberikan ceritanya yang dari Tangerang itu ya. Oh jadi mikir lagi nih mau beli properti di Tangerang. Rencananya pengen beli apartemen gitu di BSD City ya atau di Serpong. Tapi mikir lagi nih anjir. Waduh. Ngeri banget ya. Gitu ya teman-teman ya. Tangerang. Nih Bang Sul, percaya nggak? Ini intermezzo ya Bang Sul ya. Percaya nggak? Ini kan kita mau pindah ibu kota nih Bang Sul ya. Oke. Percaya nggak nanti bakal ada kalau misalnya itu ibu kota itu kita udah jadi, kita udah resmi pindah, udah banyak pemukiman. Percaya nggak nanti Sesan Horor bakal podcast kita bakal dikirimin cerita dari itu ibu kota yang baru. Pasti karena udah baik. Secara itu adalah hutan ya. Betul, pasti ada. Kita nunggu aja nih. Mungkin teman-teman di daerah situ mungkin udah ada yang mengalami. Jadi bisa kirim kita ya kalau yang ada yang denger. Kalimantan sih misteri mistisnya. Nggak usah ngomong lah. Ya kayak papa gue aja kan tinggal di situ. Oh, gila tuh. damn. Dan papa gue berencana mau beli rumah lagi di situ, mau balik tinggal di situ. Balik lagi sana. Dia karena dia demennya kan alam-alam gitu ya. Oke. Ya bagus lah, siapa tahu dia bisa nyumbang cerita. Itu bokap sendiri. Bokap aku sendiri. Sip, itu aja ya. Ical. Thank you Mas Ical ya. Dari Tangerang. Semoga bisa tidur nyenyak Cal ya. Semoga. Ceritanya kita bacain. Semoga bisa tidur nyenyak. Semoga itu yang di rumah angker nggak pindah ke rumah lo. Tapi sekarang masih begitu kali, posisi masih. Wah itu juga mungkin ya, masih di situ. Dekat tuh 3 blok doang coy. Tuh anjir makanya.
Sip, langsung aja masuk ke cerita Mas Ega kali ya, Bang Ega. Sebelum itu kita rehat dulu sebentar. Boleh. Ketek dulu Kita nih, mau bareng pegel. ini dulu ya, mau stretching dulu, Stretching dulu, kita mau zumba dulu bentar. kita mau rebahan dulu di jalan tol. Anjir. Kelindes. Kalian nggak akan denger itu episode 37 nggak ada. Sip. Aduh, kita Samsan berikut. Balik lagi guys. balik lagi bersama Oke. kita. Waduh. Sudah episode 36. Kita akan kembali dengan cerita kedua dari Mas Ega, cerita highlight kita nih maksudnya. Masalahnya cerita-cerita hari ini emang serem-serem banget dari cerita yang tadi Mas Ical itu ya. Di tahun yang baru ini ceritanya juga versi seremnya beda-beda nih, tapi mantep-mantep ya. Iya, teman-teman cerita bagus-bagus dari kemarin. Ini si Ega lagi nih. Gue kenal banget ini Ega. Iya, Bang Ega nih. Ya, Gila ya. kita udah tahu sih ceritanya ini veteran banget ya. Langsung aja Mas ya. Siap-siap si merah Aduh, dari Bang Ega. judulnya aja. Udah sudah mengintimidasi maksudnya. Dengar judulnya udah mau ngecek saldo nih. Makanya Serem Sip. nih. Malam bro, Yo. Sul dan Dek Kevin katanya. Yo. Thanks udah dibacain dua cerita gua sebelumnya. Aduh. Semoga podcast Kesan Horor makin melejit pendengarnya. Amin. Waduh, Amin, melejit. amin, amin. Thank you. Sebelumnya terima kasih ya Mas Ega ya udah kirim Waduh, lagi ya. thank Bang you Ega. Langsung aja guys katanya. Cerita pertama. Kali ini gue mau menceritakan pengalaman horor di tempat kerja dan tempat lainnya. Waktu itu tahun 2012 maksudnya. Gue keterima kerja di perusahaan properti di Cikarang. 2012 bukan mau kiamat. Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Cancel. Ini malah keterima kerja kok. Bang Ega. malah bagus nih ya. Cancel kiamat. Gue keterima kerja di perusahaan properti di Cikarang. Jadi gue PP Jakarta Cikarang. Anjir. Jauh lu Jir. Dengan kendaraan sendiri. Tempat gue bekerja itu adalah bangunan hotel dan apartemen yang belum jadi. Progresnya baru 40% dengan tinggi hotel 8 lantai dan apartemen 17 lantai. Buset. Jadi tugas gue adalah menggambar struktur dan memastikan kamar-kamar yang dikerjakan oleh subkon atau vendor sesuai gambar, rapi dan sesuai target. Waktu itu sekitar jam 5.30 Setengah 6 nih. setengah 6 Pagi berarti ya? pagi kali ini ya. Setengah 6 pagi cuy. Iya. Pagi apa sore sini? Oh dia itu 5.30 sih ya. Pagi kita asumsikan. Harusnya sih pagi. Waktu itu sekitar jam 5.30 gue sendirian di keliling lantai melihat-lihat kamar sambil teleponan sama pacar. Kamar-kamar lu bayangin apartemen yang masih kosong. Apartemen yang masih kosong. Lewatin lorong-lorong yang masih kebuka gitu kan. Sendirian. Kosong gitu ya bangke. Kamar-kamar kosong yang gelap gue masukin satu-satu. Sampai di lantai 1 depan kantor. Aduh cari duit gini apa sih maksudnya? Emang kita juga cari duit capek loh. Tapi ini serem anjir. Aduh, dia posisi masih pacaran tuh dulu. Masih tuh. pacaran nih. Oke, mantap. Gue nggak langsung masuk katanya. Sampai di lantai 1 depan kantor, gue nggak langsung masuk. Tapi gue berdiri depan pintu kantor karena masih teleponan. Nah nggak berapa lama pacar gue bilang, siapa tuh yang ketawa? Masih anjing. Dia sendiri loh kayaknya sih. Gue langsung menjauhkan headset dari telinga mencoba mencari suara yang dimaksud. Dan gue nggak mendengar apa-apa. Tapi pacar gue yakin banget dia mendengar suara cewek tertawa. Nggak berapa lama teman-teman gue lari keluar kantor sambil teriak-teriak, terutama yang cewek. Gue pun sempet nanya kenapa. Teman-teman gue sambil lari turun tangga jawab, ada yang ketawa, Kunti, kata teman-temannya gitu. Oke, terus? Perasaan gue udah gak enak katanya. Baru juga seminggu kerja udah begini, kata dia. Terus? Nasib. Besokannya ada satu senior di departemen gue yang namanya Pak Yasin. Oke. Umurnya kira-kira 45 tahun. Dia cerita kalau yang ketawa itu sering kelihatan di ballroom. Saat itu belum jadi ballroomnya, masih berantakan, ruangannya Gue masih merinding kosong. di sini. Sosoknya itu Mbak Kun. Rambut panjang ya, obviously. Rambut panjang berantakan, muka pucat, alis tebal, hampir nyambung gitu alisnya. Anjir. Kalau dia muncul di sana, suasana dingin mencekam. Dia bertempat tinggal di pohon kamboja samping kolam renang. Kalau dari kaca ruangan kantor pohon kamboja kelihatan. Oh iya. Luar biasa. Mas Ega. Si Ega. Mas Ega ya ceritanya kenapa sih? Bisa gitu ya. Cerita kedua nih langsung aja. Waktu itu gue lembur katanya kira-kira jam 9 malam. Gue cuma berdua dengan teman gue namanya Firman. Karena lapar, Firman keluar untuk beli makanan.
Jadi untuk kita berdua, tinggallah gue sendirian. Gila, Bang Ega kenapa nggak ikut aja? Selain Bang Ega bisa memilih makanannya juga, Bang Ega tidak akan diteror ya. Nah jadi tinggallah gue sendirian di ruangan. Karena ingin cepat pulang dan karena ingin cepat selesai dan pulang, gue pun fokus menggambar sambil mendengarkan lagu menggunakan speaker. Nggak berapa lama gue merasakan dingin yang berbeda, bukan dingin AC ya, atau dingin angin. Gue merinding total, seketika sampai kepala gue sakit kram. Anjir. Saat itu gue sadar pasti ada yang suatu di sekitar gue. Karena gue cuma sendirian, gue nggak berani ngapa-ngapain, gue tetap kerja. Entah kenapa mata gue rasa ingin sekali melihat ke satu tempat, seperti ditarik. Tapi gue berusaha nahan. Saat itu gue baru nyadar, gue sadar ini nggak wajar. Pasti ada sesuatu. Kira-kira 5 menitan gue lihat ada notif di HP. Ternyata si Firman nge-WA gue. Bro, shit. Ini lu bayangin maksudnya, lu lagi gitu sendirian di tempat yang bahaya, misalkan meneror. Tapi tiba-tiba ada tenang gitu, WA masuk. Terus isinya, bro gue gak berani naik. Lu buruan turun, gue tunggu di pos security, jangan lari, hati-hati. Terus lu tegang nggak lu? Pastilah. Lu sama aja kayak lagi notifnya kok begitu. Lu sama aja lagi tidur enak-enak, tiba-tiba peringatan gempa sih. Kayak gitu. Waduh. Terus. Setelah baca itu, gue laci gue ketarik keluar sendiri. 10 detik. Fuck. Kira-kira 10 detik. Terus terdorong masuk dengan sangat kencang. Aduh. Wah. Aduh. Ih, berasa banget sih ini gue bisa merasakan nih. Gue langsung jalan cepat turun tangga, lift belum dipasang. Shit. Sampai di pos, Firman cerita kalau pas masuk lobi utama mau menuju tangga dilihat ada cewek melayang di kaca kantor. Nah kaca yang dimaksud ini posisinya itu jaraknya 5 meja di samping meja kerja gue. Akhirnya kita berdua balik lagi ke kantor ditemani 2 security, lanjut lembur sampai jam 11. Berempat berarti butuh orang 2 buat nemenin dia. Tapi sumpah deh, gue gak tega sih kalau jadi Firman sih. Gue gak tega sampai temen aku tinggalan situ. Pasti aku masuk sih. Pasti aku teriak aja sih. At least kalau gak berani masuk ya. Gak berani masuk itu, banget. Aku pasti teriak sih. Berarti melayang di luar jendela ya? Iya. Lihat merah gitu ya? Ih kalau sih pasti teriak sih. Dia WA dari luar cuy. Mas Ega gitu. Tapi ngeri juga sih anjir. Tapi si Ega gak lihat ya? Yang lihat temennya yang di bawah si Firman ya? Tapi lebih serem kaca itunya ditarik lah anjing. Kalau lacinya dibanting gak bisa. Gila. Berarti itu udah deket dia. Nah, cerita ketiga nih maksud. 2 bulan berikutnya. Ini dari tadi cerita belum ada si merahnya. Belum. Nah, lo mati lo. Berarti cerita ketiga nih. 2 bulan berikutnya, tim gue mendapatkan tugas untuk melihat ke beberapa tempat di Bekasi untuk dijadikan referensi. Your home maksudnya. Your hometown nih, Bekasi. Udah rame sih emang sekarang. Kira-kira jam 6 sore tugas kita selesai dan pulang. Satu persatu tim gue turun di jalan stasiun. Cuma gue dan supir yang namanya Pak Yono yang ke kantor. Karena mobil gue di kantor dan Pak Yono juga harus memulangkan mobil kantor yang tidak boleh dibawa pulang. Kita berdua naik ke kantor untuk absen. Mesin absennya nempel di pintu kaca dan terlihat lorong kantor yang gelap. Gue absen pertama sambil melihat ke monitor mesin absen. Tiba-tiba Pak Yono nepuk pundak gue sampai ngomong dengan cepat. Pak. Apa tuh depan apa tuh Pak gitu kali ya, mungkin udah belepetan ngomongnya belepetan ya. Terus gue langsung lihat ke depan dan nggak pakai lama gue langsung lari turun tangga menuju mobil gue. Pak Yono lari ke mobil kantor, kita berdua langsung pulang. Anjir. Enggak sih, kalau gue jadi Pak Yono, Pak ikut pulang. Ya Allah. Terus sosok yang gue dan Pak Yono lihat bentuknya seorang laki-laki dengan atribut pekerja lengkap, harness, safety belt, juga helm proyek, tapi kepalanya pecah dan miring ke samping atas dengan muka, baju yang penuh darah, tangannya bengkok gitu cuy, tulangnya patah keluar dari daging. 2 hari setelahnya Pak Yono cerita kalau itu pekerja yang meninggal karena jatuh dari lantai 13 tahun yang lalu. Sebulan setelahnya gue putuskan untuk resign. Aduh, resign Ega, lu resign deh. Jujur gue gak terlalu takut dengan bentuk penampakan yang biasa seperti kun-kun, pocong, dan lain-lain. Tapi gue takut sama penampakan korban kecelakaan. Seremnya beda sampai masuk ke parkiran terdalam katanya. Bentuknya cuy. Nah ada satu momen sebelum gue resign, gue ketiduran di kantor. Ya lu pakai ketiduran. Iya. Ada si kun-kun merah masuk ke mimpi gue. Dan dia bilang ke gue, saya yang paling berkuasa dan paling kuat di sini. Gue jawab apa? Bodoh amat, gue mau resign. Serius? Terus. Lu keren banget. Lu emang paling berani Bang Ega. Aduh Ega. Emang, dia yang di cerita sebelumnya juga dia pernah ngapain gitu yang berani juga ya. Aduh gila. Emang paling dewa Bang Ega. Bodoh amat, gue mau resign.
Gue jawab bodoh amat, gue mau resign katanya. Itu jawaban jujur gue karena gue udah capek sama yang begituan di kantor. Anjir. Itu beberapa cerita selama kurang lebih setahun gue kerja di perusahaan itu. Satu cerita lagi ya, boleh ya katanya. Belum selesai dia. Ceritanya unik, bukan di kantor tapi di kosan teman gue. Gila, ini bonus nih yang dari Bang Ega ya. Thank you, Kak. Setelah resign gue nganggur beberapa minggu dan sama itu gue sering main kosan ke teman gue ya. Sebut aja namanya Penyu. Nah, malam minggu gue jalan nih bertiga sama cewek gue. Main di air nih kerjaan ini. Iya, main di air nih, kecipak-kecipuk gue temennya nih. Terus malam minggu gue jalan nih bertiga sama cewek gue dan Penyu. Sampai kosan, gak enak banget kan namanya Penyu. Sampai kosan kira-kira jam 1, kita bertiga tidur. Gue sama Penyu di lantai dan ceweknya Bang Ega ini di kasur. Karena gue mau buang air kecil, gue ke toilet yang ada berada di luar kamar. Setelah itu gue masuk kamar. Pas gue buka pintu kamar, ternyata di samping Penyu duduk sesosok perempuan rambut pendek sebahu dengan baju ala Jepang. Kimono cantik banget katanya cuy. Terus ngusap-ngusap kepala Penyu. Serius? Ya udah gue lanjut tidur. Basuh sirik kan. Dia anjir sirik loh masalahnya. Cakep. Sirik, tapi Jepun lagi. Waduh. Kan? Mengusap-ngusap kepala Penyu gitu kan. Pasti dia sambil moshi itadakimasu katanya. Mau makan nih. Bukan ya. Terus ini di band nih kita nih. Jangan. Ya udah gue lanjut tidur katanya gitu. Lu bisa lanjut tidur, lu hebat tuh Bang Ega. Terus pasti ngomongnya sama juga. Bodoh amat, gue mau resign. Gak member aja. Terus sekian ceritanya. Kapan-kapan gue kirim cerita lagi. Cuma podcast kesan horor yang bisa bikin gue mau tulis cerita. Thank you. Sebelumnya gue nggak pernah nulis cerita apapun. Yang gue suka podcast ini tidak berusaha menakut-nakuti pendengarnya. Kita nggak perlu pakai ember-ember sound effect. Nggak usah lah. Kok ember-ember sih, embel-embel sound effect. Ember. Kita ya cerita natural aja. Yang kalian mau takut ya nggak apa-apa. Mau nggak takut nggak apa-apa. Ya gitulah. Kita nggak usah menakut-nakuti. Itu gimana yang kimono tadi? Ya dia tidur dia cerita lagi. Wow. Temen lu beruntung banget tuh, baik gak? Iya. Coba pas bangun nanya itu rasanya gimana? Jangan pura-pura tidur lagi tuh. Biar betah aja. Jadi matanya hitamnya hilang. Iya, udah keenakan Mas Penyu ya. Boleh nih Mas Penyu yang kirim ceritanya gimana tuh rasanya pas di los cewek Jepang itu. Aduh. Ini Bang Sul sampai sirik nih. Aduh, nginep rumah temen lu gak? Kali aja gue usap batas. Ntar kalau misalkan lu masuk, misalnya lu nginep rumah Bang Sul nih, terus lu masuk nih habis dari WC, wih ada yang cewek Jepang usap Bang Sul. Oh usap dia. Enakan lu, aduh. Gila. Oke. Oke, Bang Sul. Gue, si Ega mah begitu ya kan. Gue kesel sama Ega. Kenapa? Ceritanya lucu ya? Ceritanya tuh bikin gue takut pulang aja. Rumah gue jauh lagi. Dan dia berani sih orangnya. Bodoh amat, gue mau resign aja. Lo hebat. Gue ada satu kunci gitu aja lah. Kalau nanti lihat setan gue ngomong gitu aja. Bodoh amat, gue mau resign. Lo kan di rumah. Pokoknya di rumah. Pokoknya kata kuncinya begitu aja. Biar dia bingung aja ya. Biar gue punya keberanian gitu. Bener. Gue paling serem yang sosok yang itu tuh. Kerja itu loh, pembelah itu. Iya sih. Kepalanya miring, mukanya pecah ya. Kepalanya pecah. Astagfirullahaladzim. Inna ilahi aja lah sih Bang Sul. Aduh gila lo gak. Hebat. Mantep gak. Lo keren banget sih Bang Ega ya. Keren banget Bang Ega. Semua juga keren sih ya. Semua keren. Cuma Bang Ega tuh lucu karena dia berani ngomongnya lucu. Iya betul. Bodoh amat gue mau resign itu ngakak sih anjir. Padahal setannya ngomong apa lo? Saya paling berkuasa dan paling kuat. Lu udah ketemu bosnya lo Bang Ega lo. Tapi lu bilangnya bodoh amat gue mau resign. Gue bodoh amat lu mau paling kuat kayak gue mau resign anjir. Aduh. Padahal perlu diangkat jadi manajer tuh setan. Iya. Lu mau resign. Iya. Aduh, thank you itu ya. Kayaknya setannya mesti bilang gue CEO di sini. Tapi Mas Ega tetap aja bodoh amat gue mau resign. Mau gak peduli. Aduh. Gila ya didatengin secara mimpi ya. Tadi si sosok merah itu ya dari luar jendela. Tadi yang luar jendela si ini juga kan ya? Si merah juga bukan? Iya. Ini si Firman tapi yang lihat ya kan? Iya, Firman yang lihat. Gitulah. Keren. Terima kasih Bang Ega ya. Kita Ical ya. Betul, kita tunggu lagi cerita selanjutnya. Bang Ical juga serem anjir cerita tadi yang dibawa Kampung Kantung ya. Ical satu itu langsung 3 cerita ya. Mantap. Semua keren. Ini episode 36 ini keren semua dah. Yoi. Semakin kesini pengirimnya tuh unik ya. Maksudnya dengan keseramannya masing-masing gitu. Beda-beda seremnya. Oke. Dan apa ya, cerita-cerita kalian yang dari yang suka dari pendengar-pendengar itu cerita-ceritanya tuh benar-benar natural dan
nggak didramatisir aja gitu loh. Suka sih. Itu langsung to the point ya. Kan biasanya tuh ada yang cerita tuh didramatisir sedikit, beberapa ya. Kalau misalnya aku baca cerita horor di mana gitu, di forum atau di mana, itu beberapa tuh mungkin ada yang nggak tahu sih nyata apa nggak. Cuma menurut aku tuh agak didramatisir gitu loh. Ketika itu nggak gitu sih, tapi apa ya, ada yang dilebay-lebayin lah gitu beberapa ya. Tapi cerita-cerita dari kalian tuh berasa ini tuh nggak buat-buat. Langsung keren ke sasaran ya. Iya, Tuk gitu kan. dan nggak buat-buat, keren sih cerita kalian sih emang. Mantap. Thank you teman-teman Susan Horror ya. Luar biasa. Waduh, si itu enaknya si penyu. Iya, dia elus-elus Jepang tuh ya. Aduh. Ini Bakso masih bahas dia sirik Penyu gimana nyu rasanya nyu? Please sharing. Aduh. Bisa bikin desain nulis buku tuh. Ini Bakso sampai sirik tuh. Oke, itu aja masalah. Thank you si Ical dan Mas Ical dan Bang Ega. Sip. Thank you. Oke, Bang Sul ya. Itu aja cerita untuk kali ini teman-teman, untuk episode 36. Kita tutup aja seperti biasa. Kalau teman-teman ada yang mau punya pengalaman dielus-elus juga, bisa cerita ke sesanhorror@gmail.com. Sampai nggak fokus kan. Dan bisa berinteraksi langsung dengan kita di Sesan Horror FM di Instagram ya. Kita langsung follow kita aja, support kita dengan klik subscribe kita di YouTube, Sesan Horror FM dan Net Vision TV. Siap. Mungkin kalau misalkan kita lagi eksplorasi Bang Sul pengen dielus-elus. Jangan enggak usah. Amit. Oke, itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita ada salah-salah kata, ada yang menyinggung takutnya tanpa disengaja. Ada misinformasi, kita mohon maaf. Oke. Sampai ketemu di episode ke-37. Selamat malam. Wassalamualaikum.